Dasar orang tua peka. Saya dukung dia, kok malah saya yang disalahi bersekongkol sama laki-laki itu. Itu kan si Parlan. Ngapa pula ulah dia merepet sambil berjalan tuh? Lah, itu kan si Ame. Kemana saja dia? Kok baru sekarang kelihatan? Kau nak kemana, Lan? Lah, kamu yang kemana saja, Me? Sudah 3 minggu ndak kelihatan. Aku kan dah pernah cakap dengan kau, Lan. Aku ada acara resepsi keluarga aku, Lan. Kenapa rupanya, Lan? Wah, gawat, Me. Semenjak dada kamu, orang tua peka itu sekarang semakin menjadi-jadi, Me. Apanya yang jadi, Lan? Dia ini sekarang lagi mabuk cinta, Me. Mabuk cinta kau cakap, Lah Lan? iya, bener. Kalau itu masalahnya, kenapa engkau heran, Lan? Dari sejak dulu hingga sekarang ini tak selesai puber dia tuh, Lan. Tapi sekarang ini dia lagi mabuk cinta sama Jandasem. Apa lagi sama janda, Lan? Tak gunalah engkau heran, Lan. Tapi dia tuduh saya yang mau merebut janda itu, Me. Dia ngamuk-ngamuk sama saya. Yang kau tinggal jawab saja, Lan. Apalah susahnya, Lan. Me, kamu bilang tinggal jawab. Ya sudah saya jawab pun percuma, Me. Iya tak iya juga ya, Lan. Lah iya. Aku tak ingat kalau budak tuh peka, Lan. Jadi terus macam mana ceritanya, Lan? Lah, apalagi, Me? Sampean kan tahu tabiat dia bagaimana. Saya bilang, hidup Siti, hidup Siti. Malah dikiranya saya nantangi dia, Me. Terus, Lan, ngapa dia buat? Lah, semalam, Me, sepupu laki-laki janda itu kan boncengan sama dia. Lah, dikiranya itu cowoknya, Me. Malah dibilangnya saya yang menyuruh laki-laki itu merebut janda itu, Me. Terus, apalah yang dibuatnya kat engkau, Lan? Ya apalagi, Me. Ya ngamuk dia sama saya. Dikejar-kejarnya saya terus, Me. Kalian nih memang ada-ada saja, Lan. Dah sama gilanya. Terus, Lan, teringat aku, janda manalah yang direbutkan sama orang tua peka tuh, Lan? Nah, itu yang mau saya bilang sama kamu, Me. Iya, tapi janda mana yang engkau maksud? Iya, janda semelehoy yang kamu kejar-kejar itulah, Me. Janda semelehoi pujaan hati aku itu, Lan. Nah iya, sudah macam belangkas anak dua itu sekarang, Me. Wih, dia dah berani rebut pujaan hati pengarang jantung aku, Lan. Ini tak bisa dibiarkan, Lan. Ya iya, Me. Tapi malah saya yang dituduhnya. Kurang ajar orang tua peka sebiji itu. Kenapa engkau tak cakap awal-awal dengan aku, Lan? Me. Kamu bagaimana ini kok malah marah sama saya, Me? Ngamuk juga sama saya. Ayam sorry, Lan. Aku gelap, Lan. Astagfirullahaladzim. Terbawa emosi aku, Lan. Sorry, Lan, ya. Ini orang tua peka sebiji itu tak bisa dibiarkan nih, Lan. Mesti dia dibagi pelajaran, Lan. Udah berani dia rebut intan payung aku, Lan. Sabarlah, Me, sabar. Jangan terlalu emosi. Kan bisa kamu bilang baik-baik sama dia itu, Me. Wih, sedap betul engkau cakap, Lan. Bicara baik-baik dengan orang tua peka tuh. Macam tak tahu engkau macam mana orang tua peka tuh, Lan. Engkau sendiri lari tuh kenggang-langgang, macam mana rupanya ceritanya, Lan? Betul juga yang kamu bilang ya, Me. Ini tak bisa dibiarkan, Lan. Bisa panjang urusannya nih, Lan. Tapi terkenang aku, Lan. Kira-kira janda semeleho itu terima tak cinta orang tua peka tuh, Lan? Apa yang ndak terima, Me? Mereka malah rencanakan mau pesta 7 hari 7 malam, Me. Nak pesta 7 hari 7 malam? Lah iya. Aku mesti beri pelajaran orang tua malapetaka tuh, Lan. Engkau mesti kawannya aku, Lan. Mau kita berangkat cari orang tua malapetaka tuh, Lan.
Ayo ikut juga, Mek. Iyalah, Lan. Cepat sikit kau jalan, Lan. Pol, kenapa lama betul kau ke Jakarta tu, Pol? Yang tahu aku 3 jam kalau naik pesawat tu dah sampai kita. Kalau naik pesawat kau bilang iyalah, Lul. Kalau naik pesawatnya aku ke Jakarta itu, mungkin aku rasa udah 7 kali aku pulang balik dari sini ke Jakarta, Lul. Kalau tak naik pesawat, naik apa kau rupanya, Pol? Pertama kali aku naik bus, Lul. Jadi 1 hari 1 malam aku di dalam bus. Sedaplah tu. Alhamdulillah. Setelah 1 hari 1 malam itu, turunlah aku. Sampai aku ke Masjid Baitul Rahman Banda Aceh, Lul. Ai, kenapa pula Masjid Baitul Rahman tu bisa sampai ke Jakarta, Pol? Nah, bukan masjidnya yang ke Jakarta, Lul. Tapi aku yang salah naik bus. Bus Banda Aceh yang aku tumpangin. Ai, bodohnya kau, Pol. Kan ada tulisan kat depan bus tu, dia nak ke mana tu, Pol? Kenapa tak kau baca? Sejak kapan pula aku bisa membaca, Lul? Yang samanya kita 11-12. Iya tak, iya juga kau cakap ni, Pol. Yang bodoh betul lah supir tu, Pol. Dah tahu kau tak pandai baca, ngapa pula dia letak tulisan kat depan bus dia tu kan? Nah, itu yang aku herankan, Lul. Terus, lepas tu ke mana lah kau, Pol? Selepas itu aku langsunglah berangkat ke Kuala Namu, Lul. Rencana aku mau naik pesawat. Iya. Sampai di sana rupanya yang tak boleh aku bawa barang-barang ke pesawat itu, Lul. Semua harus diletakkan di bagasi. Kenapa pula mesti gitu, Pol? Ya, itulah tak tahu aku, Lul. Sementara kau kan tahu, yang aku bawa itu bukannya pakaian busuk, Lul. Jadi apa engkau bawa rupanya, Pol? Ya. Mas lah, Lul, yang jatuh dari langit kemarin itu, Lul. Iya. Jadi karena aku nggak bisa naik pesawat itu, Lul, aku kan mau menyelamatkan barangku juga. Betul. Langsunglah aku tuju ke pelabuhan Belawan, Lul. Rencana aku mau naik kapal yang besar itu, Lul. Sedap tu, Pol. Ya enak lah. Berapa harga tiket ke Jakarta naik kapal besar tu, Pol? Ya belum tahulah aku entah berapa harga tiket itu, Lul. Kenapa pula? Sebab belum aku sampai ke pelabuhan itu, kapalnya pun udah berangkat. Ai, naasnya nasib engkau ni, Pol. Habis tu, apalah engkau buat, Pol? Kau macam nggak tahu aja aku ke mana, Lul. Iya. Aku ya nggak habis pikir lah juga, Lul. Aku kan orangnya terpintar juga si Kampung Belacan nih. Tahu kali aku tu, Pol. Orang lain yang tak tahu. Langsung aja di situ kan ada bot yang kecil-kecil. Iya. Langsung aja aku sewa bot itu. Kau sewa bot kecil. Langsung aku kejar kapal besar itu, Lul. Wih, mantap. Itu pasti macam film Under the Black ya, Pol ya. Yang kejar-kejaran kat atas laut tu, Pol. Film apa pula yang kau bilang itu, Lul? Kok nggak pernah aku dengar? Macam mana kau nak dengar, Pol? Belum lagi dibuat film tu, Pol. Jadi kok bisa tahu pula kau judul film itu, Lul? Cuma aku yang tahu, Pol. Orang lain belum ada tahu lagi. Tapi usang kau suruh ulang lagi ya dulu. Aku dah lupa juga. Terus, Pol, macam mana lah? Kau lanjutlah cerita kau tadi. Nah, jadi kan ceritanya, Lul. Pada waktu itu langsunglah aku kejar kapal itu, Lul. Yang sedapnya, Lul, semakin aku kejar kapal itu, semakin jauh pula, Lul. Berhari-hari, bermalam-malam aku ngejarnya, Lul. Syukur aja lah aku sediakan stok minyak banyak di kapal kecil kami itu, Lul. Luar biasa perjuangan kau ni, Pol. Sampai hitam legam muka kau ni, Pol. Terus macam mana ceritanya? Apa lagi, Lul? Yang tak dapat akulah ngejar kapal itu, Lul. Jadi ceritanya tak lama kemudian sampailah kapal itu ke pelabuhan, Lul. Kau macam mana?
Ya tak lama itu pun aku sampai juga lul. Jadi tak terkejar engkau lah kat tengah laut kapal tu ya Pol. Udah aku bilang tadi tak terkejar. Tapi setelah aku pikirkan lul, tak apalah, tak pentingnya itu. Yang pentingnya aku kan sampai juga ke pelabuhan itu lul. Betul engkau cakap tu Pol. Iyalah. Beda sampai saja kan Pol. Betul kau bilang. Yang penting engkau dah sampai ke Kajakarta itu Pol. Nah, jadi setelah aku naik dari kapal itu lul, besar terpampang tulisan di pelabuhan itu lul. Aku tahu Pol. Engkau tak pandai baca. Maka engkau tanyalah sama orang-orang yang ada kat situ kan. Betul kau bilang. Jadi begitu aku tengok ada yang berdiri petugasnya itu di bawah tulisan itu lul. Petugas pelabuhan. Petugas pelabuhan. Langsung aja lah aku tanya, apa tulisan yang ada di atas sini? Bijak betul engkau orang ini. Itulah tanda-tanda orang kaya tu Pol. Bijak dalam menyikapi situasi dan kondisi. Jadi apalah bunyi tulisan kat situ Pol? Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Ai, apa pula ulang kau sampai ke Papua Barat sana Pol? Manalah aku tahu lul. Aku kan cuma ngekorin kapal itu. Kenapa tak engkau tanya dengan orang-orang kat tengah jalan tu Pol? Alamak, tanya kepala jambul kau itu enak kali muncul kau itu bercakap. Yang kau tengok di tengah laut sana, kanan kiri sama semua. Atas langit, bawah air. Sama siapa mau kutanya? Bukan ada orang. Yang ada hantu laut pun tersesat sama juga kayak aku lul. Apalah hajab betul nasib engkau ni Pol. Dah ada emas kat tangan pun masih susah juga hidup engkau ni. Macam mananya kau ini lul? Manalah salah aku itu lul? Ya salah orang itulah. Kenapa pemerintah enggak pasang rambu-rambu di tengah laut sana seperti di jalan raya? Ai, nak di mana dipacakkan rambu-rambu kat tengah laut tu? Ada bapak engkau pegangi tiang kat tengah laut rupanya Pol? Ya pandai-pandai orang itulah lul. Biar supaya orang enggak tersesat di tengah laut sana. Kau ni, kau yang bodoh. Orang lain kau buat susah. Jadi dah kau sampailah kat Papua tu. Apa yang kau buat kat Papua tu Pol? Mana ada lul. Duduk aja lah aku di sana lul. Sambil nunggu kapal itu berangkat lagi ke Belawan. Soalnya yang takut aku tersesat lagi di sana lul. Kalau cuma tersesat je dah biasa engkau Pol. Takut aku diletupkan biji kepala engkau tu dengan OKB Papua tu. Alamak, OKB? Apa pula OKB itu lul? Orang kaya baru? Oh, yang orang kaya baru pula. Itu yang kelompok-kelompok kat Papua tu apa namanya tu? Itu KKB lul. Kelompok kriminal bersenjata. Oh, KKB. Bandit pun keren betul namanya ya Pol ya. Cuma kan Pol, selama engkau pergi ke Jakarta ya, tersesat sana kah, tersesat kemari tu Pol. Banyak betul yang tanyakan kau ni Pol. Bah, maksud kau tanya macam mana pula lu? Apa ada rupanya orang nanyakan hutang sama aku lul? Bukan orang datang nak tanyakan hutang kau Pol. Orang tu cakap Pol, orang tu datang kat rumah kau tu Sempol 82 tapi tak ada lagi. Oh, aku memang udah pindah rumah lul. Aku enggak di Sempol 82 lagi. Kat mana? Tapi di rumah baru lul. Sempol Family. Sempol Family namanya? Betul lul. Oh, tu. Penonton-penonton semuanya empen-empen Sempol. Sempol dah pindah rumah. Tidak lagi di Sempol 82. Betul. Tapi di Sempol Family. Jangan lupa berkunjung kat rumah Sempol Family. Jangan lupa juga pijit tombol subscriber. Like and share. Serta bebas berkomentar lul. Ya, yang baik-baik. Iya, tentulah. Mesti jumpengan siam matilan. Dah geram betul hati aku lan. Dah tahu dia janda semeleho itu pujaan hati aku lan. Tega budak tu nak rebut lan. Mek, tapi Mek kayaknya sepertinya kamu saja yang
jumpai dia, Mek. Saya ndak usah ikut, nanti dia ngamuk-ngamuk lagi sama saya. Dah tenang aja engkau Lan. Hari ini aku yang hajar dia Lan. Tak usah engkau takut dia mau dia Lan. Lan. Waduh, Mek. Astagfirullahaladzim. Mek, kenapa dia tiba-tiba ada di sini ya, Mek? Man, aku dah dengar semua dari si Parlan nih, Man. Sungguh tegang kau dengan aku, Man. Kau rebut semeleho itu dari aku, Man. Mek, dari mana saja engkau, Mek? Dah melampau si Parlan nih, Mek. Dia dah bersekongkol dengan laki-laki lain nih, nak memisahkan aku dari semelehoi. Engkau pun suka juga dengan janda semelehoi itu, Lan? Walah, Mek, kok kamu malah jadi ikut-ikutan? Ya, yang saya ceritakan tadi itulah, Mek. Laki-laki itu sepupu janda itu, Mek. Tuh, Mek, kau dengar sendiri cakap dia nih kan, Mek. Dah berpuluh tahun kita nih bersahabat, Mek. Tapi tak sangka kita kan, Mek, dia nak rebut aku dari semeleho itu, Mek. Lan, si janda semeleho itu pujaan jantung hati aku, Lan. Bukan punya engkau. Engkaulah yang rebut janda semeleho itu dari aku, Lan. Bukan si Parlan nih, Lan. Itulah yang tak habis pikir aku nih, Mek. Macam tak bisa dia cari perempuan lain kan, Mek? Kau yang seharusnya cari janda lain, Mat. Bukan si Parlan nih, Mat. Kau bagi tahu elok-elok dia nih. Melampau betul dia nih. Sebelum memuncak emosi aku nih, Mek. Engkau, Mat. Engkau bukan si Parlan. Janda semeleho itu pujaan hati pengarang jantung aku, Mat. Bukan si Parlan yang ambil, Mat. Aku pun dah tak habis pikir memang pemikiran dia ni kan, Mek. Kau ni Lan satu. Macam tak ada perempuan lain, Lan. Entahlah, Lan. Macam mana lagi nak aku jelaskan dengan orang tua peka nih, Lan. Itulah, Mek, yang saya rasakan dari semalamnya lagi, Mek. Sekarang untung ada kamu, Mek. Jadi kita bisa berbagi merasakannya. Masih melawan saja dia kan. Beginilah, Mek. Maka geram betul aku nih, Mek. Dah tahu dia tu punya aku. Dia nak rebut juga kan, Mek. Dia tuh calon bini aku, Mat. Bukan bini engkau. Tuh, engkau dengar, Lan. Dia tuh calon bini aku, bukan calon bini engkau. Walah, malah ngasih tahu saya. Mat. Sudahlah. Percuma pun dijelasin. Kan, Mek. Kau dengar, Mek? Disuruhnya pula aku yang mengalah, Mek. Mat, kau dengar elok-elok nih ya, Mat. Janda semeleho itu, Mat. Calon bini aku, Mat. Bukan engkau. Tuh, kau dengar? Semeleho itu calon bini aku, bukan bini engkau. Aku, Mat. Aku, bukan engkau. Aku, bukan engkau. Aku, Mat. Semeleho itu ngidaman calon bini aku, Mat. Bukan engkau. Mat. Tak paham-paham. Semeleho itu calon bini aku, Mat. Kenapa engkau rebut dia, Mat? Waduh, bingung saya jadinya lihat orang tua peka nih. Mending saya pergi sajalah daripada saya pening, bingung. Lan, kau nak kemana, Lan? Sedapnya tengok kau, Mek. Pergi saja dia pula, Mek, kan? Memang tak ada rasa setia kawan dia dengan kita, kan, Mek? Kau yang peka nak mampus, Mat. Ini hari biar dia merasa menang dengan kemenangan dia tu, Mek. Esok baru kita kasih belajar. Entahlah, Lan. Aku ngancur di bantai si Ahmad ni. Suka hati kau aja lah, Mat.